Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Sabrina Istiqomah akan membawakan presentasi yang berjudul Kinematika dalam gerak 2 dimensi dan 3 dimensi. Gerak 2 dimensi adalah sebuah partikel yang bergerak pada suatu bidang, sementara gerak 3 dimensi adalah sebuah partikel yang bergerak di dalam suatu ruang. Untuk gerak 3 dimensi, lintasannya berupa ruang, sedangkan untuk gerak 2 dimensi, lintasannya berupa bidang datar. Contoh kinematika dalam gerak 2 dimensi adalah gerak peluru dan gerak melingkar seperti turbin angin. Sementara contoh kinematika dalam gerak 3 dimensi adalah gerak pegas atau gerak parabola yang tertiup angin dari arah tegak lurus bidang parabola. Kemudian ada fenomena dalam bidang bioteknologi. Angin merupakan sumber energi yang terbarukan. Pemanfaatan angin sebagai sumber energi sudah lama dilakukan oleh manusia, yaitu Hoffman dan Harun pada tahun 1987. Pemanfaatan energi angin masih belum maksimum. Hal ini dikarenakan pada saat itu sumber energi minyak masih melimpah dan murah, sehingga sumber energi alternatif ini belum dianggap sebagai suatu hal yang sangat penting untuk dikembangkan lebih lanjut. Lalu ada teknologi dalam bidang bioteknologi. Turbin angin adalah salah satu bentuk teknologi pada bidang bioteknologi industri dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu angin, untuk membangkitkan tenaga listrik dengan cara mengubah energi kinetik angin menjadi energi mekanik turbin. Energi mekanik tersebut kemudian digunakan untuk menggerakkan beban seperti generator listrik, pompa, dan mesin-mesin lainnya. Turbin angin ini pada awalnya dibuat untuk mengakomodasi kebutuhan para petani dalam melakukan penggilingan padi, keperluan irigasi, dan lain-lain. Pada awalnya, turbin angin banyak dibangun di Denmark, Belanda, dan negara-negara Eropa lainnya. Kemudian, pada awalnya, turbin angin ini lebih dikenal dengan nama windmill. Salah satu jenis turbin angin yang digunakan saat ini adalah turbin angin sumbu horizontal atau TASH. Kemudian, ini adalah contoh ilustrasi dari turbin angin sumbu horizontal. Lalu ini adalah kelebihan dan kelemahan turbin angin sumbu horizontal. Kelebihannya adalah dasar menara yang tinggi membuat akses ke angin yang lebih kuat di tempat-tempat memiliki geseran angin. Kemudian perbedaan antara laju dan arah angin antara dua titik yang jaraknya relatif dekat di dalam atmosfer bumi dan di sejumlah lokasi geseran angin setiap 10 meter ke atas, kecepatan angin meningkat sebesar 20%. Lalu kelemahannya, menara yang tinggi serta bila yang panjangnya bisa mencapai 90 meter itu sulit untuk diangkut. Diperkirakan besar biaya transportasi bisa mencapai 20% dari seluruh biaya peralatan turbin angin. Turbin angin sumbu horizontal yang tinggi bisa memengaruhi radar airport. Sudah dipasang, membutuhkan daya yang sangat tinggi dan mahal serta para operator yang terampil. Konstruksi menara yang besar dibutuhkan untuk menyangga bila-bila yang berat, gearbox, dan generator. Turbin angin sumbu horizontal varian downwind sering menderita kerusakan struktur yang disebabkan oleh turbulensi dan membutuhkan mekanisme kontrol tambahan untuk membelokkan kincir ke arah angin. Kemudian ada contoh soal dalam bidang bioteknologi dan pembahasannya. Bu Isabella adalah seorang peneliti. Ia sedang meneliti gerak partikel pada cairan A untuk kemudian memutuskan
Apakah cairan tersebut bisa ia gunakan untuk menetralkan cairan B? Yang mana contoh sampel cairan B ini adalah air yang tercemar oleh limbah pabrik. Maka besar perpindahannya adalah 17 meter. Selanjutnya ada permasalahan kontekstual dalam bidang bioteknologi dan pembahasannya. Saat ini harga bahan bakar minyak terus meningkat dan ketersediaan bahan bakar yang tidak dapat diperbarui mulai menipis, sehingga dibutuhkan energi alternatif lainnya untuk mencukupi kebutuhan sumber energi yang tidak terbarukan ini. Solusi yang sudah ada yaitu menciptakan sumber energi alternatif dari turbin yang digerakkan oleh angin. Dalam hal ini, sangat dibutuhkan ilmu bidang bioteknologi industri untuk mewujudkan hal tersebut. Secara sederhana, energi potensial yang terdapat pada angin dapat memutarkan sudut-sudut yang terdapat pada kincir, di mana sudut-sudut ini terhubung dengan poros dan memutarkan poros yang telah terhubung dengan generator dan menimbulkan arus listrik. Kincir dengan ukuran besar dapat digabungkan bersama-sama sebagai pembangkit energi tenaga angin yang akan memberikan daya ke dalam sistem transmisi kelistrikan. Salah satu model turbin angin yang umum ditemukan adalah model turbin angin dengan sumbu horizontal. Solusi terbarunya yaitu meningkatkan dan maksimalkan pemanfaatan sumber energi alternatif serta mencoba energi alternatif lainnya. Salah satu caranya adalah mencoba mengombinasikan teknologi turbin angin sumbu vertikal dengan panel surya, serta menambahkan perangkat pendeteksi cuaca dan curah hujan untuk pemberitahuan kemungkinan bencana alam. Kemudian ini adalah sketsa rancangan dari desain miniatur teknologi penyelesaian terbaru, yaitu modifikasi turbin angin sumbu vertikal dengan tambahan panel surya dan pendeteksi cuaca. Kesimpulannya, kinematika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak benda dan sangat berkaitan dengan bidang bioteknologi dalam penerapan teknologinya. Saat ini harga minyak terus meningkat sehingga kita perlu mengurangi penggunaan sumber daya alam tak terbarukan seperti batu bara dan minyak bumi sebagai bahan dasar untuk membangkitkan listrik dan beralih kepada sumber energi alternatif dengan bahan dasar yang dapat diperbarui dan tidak akan habis seperti contohnya angin dan sinar matahari. Turbin angin adalah salah satu bentuk dari penerapan ilmu fisika dengan konsep kinematika gerak dua dimensi pada bidang teknologi industri. Kita bisa memaksimalkan penerapan sumber energi alternatif dengan memodifikasi turbin angin sumbu vertikal dengan tambahan panel surya dan alat pendeteksi cuaca. Saran saya, diharapkan ke depannya kita lebih memerhatikan keadaan lingkungan sekitar kita dan peka atas ketersediaan sumber alamnya dengan cara menghemat air dan listrik, mendaur ulang barang-barang bekas, dan menanam tanaman. Selanjutnya, terus mengembangkan inovasi teknologi di sektor industri dengan menerapkan ilmu bioteknologi yang di dalamnya mencakup beberapa ilmu lainnya, termasuk juga ilmu fisika. Kemudian ini ada daftar pustaka. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.